Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku Muhammad Ramadan dari Prodi Teknik Perpipaan angkatan 2022. Pada podcast volume ke-8 ini, aku bersama ditemani Mas Muhammad Fauzul dan Mbak Puspa Widya akan membahas seputar kehidupan di kampus. Oke, gimana kabarnya Mas Fauzul? Baik, sehat-sehat. Gimana kabarnya Mbak Puspa? Ya, alhamdulillah baik. Kesibukannya sekarang apa kalau di kampus? Dari siapa dulu? Aku atau? Dari Mas Fauzul dulu boleh. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya lebih sibuk kuliah-kuliah biasa aja. Terus ini kan juga udah mulai nggak terlalu sibuk ya perkuliahannya, jadi lebih bisa ada waktu istirahat di rumah, terus sama sibuk organisasi aja sih. Kalau dari aku sih ya hampir sama seperti Mas Fauzul, sibuknya lebih ke perihal tugas-tugas yang belum selesai itu diselesaikan segera sebelum nilai akan keluar dan lebih ke organisasi sih. Oke, apa sih yang menjadi hambatan pada perkuliahan semester ini? Dari Mbak Puspa dulu deh. Nah, kalau dari saya itu yang jadi hambatan itu mungkin beberapa mata kuliah yang belum dipahami dan dari beberapa kegiatan organisasi yang dirasa cukup padat itu membuat saya agak sedikit kurang bisa untuk mengatur waktu dengan maksimal. Kalau Mas Fauzul? Jadi aku sih di semester ini tuh banyak matkul ini ya, Pus ya, kayak yang matkulnya tuh mepet-mepet ya nggak sih? Terus kayak dalam satu hari itu bisa kita 3 praktek ya nggak sih? Iya. Jadi kayak lebih banyak prakteknya justru malah di semester ini. Terus ya itu sih kegiatan organisasi, terus kayak kuliah juga mulai biasanya dari pagi sampai sore juga. Berarti ini kebanyakan praktek lah ya, hambatannya dan kepadatan organisasi. Oke, organisasi nih. Kalau dari Mbak Puspa, sekarang kesibukan dalam organisasi itu apa? Kalau dalam organisasi ini kan saya sebagai bendahara di Himpunan Mahasiswa Teknik Perpipaan. Nah, di sini tuh saya ya sekedar kan pasti ada beberapa program kerja ataupun apapun yang akan maju. Nah, itu saya sebagai pengoreksi untuk RAB dari proposal maupun RPG. Kalau mungkin dari Fauzul bisa menjawab. Ya kalau Puspa kan bendahara ya, kalau aku tuh lebih ke organisasi bukan di himpunan tapi di luar himpunan gitu. Nah, kebetulan aku jadi staf ahli di Kementerian Dalam Negeri di BMPPNS kayak gitu. Jadi sibuknya ya pasti di program kerja kementerian sendiri sama bantu-bantu di kementerian lain kayak gitu. Kalau dari himpunan sendiri tuh yang paling susah itu eh, pada bendara itu ngapain sih? Kalau yang paling susah itu mengoreksi itu kan ada beberapa pro kontra ya, ada yang setuju kalau formatnya seperti ini, ada yang setuju kalau seperti ini. Nah, itu harus pintar-pintar aja untuk melihat dan memilih apa yang lebih maksimal dan lebih bagus untuk digunakan. Kemudian untuk mengontrol flow card seperti uang masuk dan uang keluar itu juga jangan sampai ter gimana ya, maksudnya itu jangan sampai salah dalam mencatat, soalnya kan ini masalah uang ya, jadi agak sensitif seperti itu. Berarti harus lebih teliti lah dalam pemasukan dan keluaran setiap departemen saat mengajukan proker. Ya, Untuk Mas Fauzul, kalau di BEM di Kemendagri itu susahnya itu ngapain sih Mas? Susahnya, kalau di Dagri sendiri kan lingkupnya ke internal kan. Nah, sedangkan di internal PPNS ini kan ada banyak prodi. Jadi susahnya itu gimana sih buat nyatuin dari berbagai pemikiran prodi ini yang punya ibaratnya kultur yang beda-beda, terus buat jalan bareng-bareng itu sih yang susahnya. Terus mungkin beratnya itu lebih ke kayak karena di BEM ini kan dari berbagai prodi yang mana pasti jadwalnya beda-beda kan setiap prodi. Jadi kadang itu ada yang bisa prokeran hari ini misalnya atau kegiatan hari ini atau yang kayak mungkin nanti nyusul kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk Kemendagri ini eh, pada umumnya kabinetnya itu selesainya itu pada bulan apa dan startnya itu pada bulan apa? Kalau Kemendagri ini lebih ke jalannya satu kabinet BEM-nya kemarin ya. Kalau yang seingatku itu tahun lalu itu start di bulan Februari kalau nggak salah. Itu Februari atau Maret itu baru kita mulai kabinet yang baru.
Terus ini kan rencananya juga bakal di bulan Januari ini tuh ada LPG-an juga, yang mungkin itu terakhirnya BEM di kabinet ini sih. Oke, kan kita udah membahas organisasi. Terus kita akan membahas seputar akademik. Menurut Mbak Puspa itu akademik pada semester 3 ini lah bisa dikatakan. Yang sosial itu apa? Akademik di semester 3 ya. Kalau dari saya itu nggak banyak sih. Mungkin ini bisa disebut saya itu baru mulai. Jadi saya itu baru merakit dari awal untuk perihal akademik maupun non akademik. Nah, di sini saya memanfaatkan UKM untuk menjadi jembatan saya menuju ke berbagai lomba-lomba yang dimana saya bisa mengikuti dan bisa mencapai kejuaraan seperti itu. Bagaimana kalau Mas Faizul? Kalau aku di semester 3 ini tuh karena mungkin basicnya SMA kan, jadi banyak matkul tuh yang baru-baru aku temuin gitu kan. Terus kayak banyak kegiatan juga, tapi nggak menutup nggak menghambat aku juga buat bisa nggak fokus hanya di kuliah gitu, tapi bisa di prestasi yang lain gitu, ngikuti kegiatan yang lain juga gitu, kayak misalkan lomba-lomba gitu sih. Oke, kalau mengenai lomba nih, Mbak Puspa sendiri pertama kali ngikutin lomba pada eh, pada kampus ini itu apa? Pertama kali yang diikutin? Lomba itu pertama kali saya mengikuti lomba kejuaraan tingkat nasional, lomba pencak silat di Mojokerto ya. Nah, itu merupakan awal pertama saya mengikuti lomba dan saya belum pernah mengikuti lomba lagi. Itu adalah awal saya dan menurut saya itu bisa menjadi jembatan untuk saya mengikuti lomba selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh planning lomba selanjutnya tuh Mbak Puspa itu akan nge-planning apa sih? Kalau untuk saat ini hanya rencana saja ya, ada beberapa lomba yaitu di Madura, Politeknik Negeri Madura itu, kemudian ada lagi di UNAIR, Universitas Erlangga. Itu hanya rencana saja, semoga saja bisa terlaksana, doakan saja. Itu seputar lomba apa? Apakah lomba olahraga atau lomba karya ilmiah apa? Oh iya, kalau untuk lomba tetap non akademik, saya akan lomba pencak silat. Semoga saja bisa Berarti terlaksana. setelah berguru di pencak silat ya. Iya. Untuk Mas Fauzul, Kalau dari aku sendiri ini kan masih mau pergantian, ibaratnya mau transisi semester kan, jadi masih fokus ke akademik dulu. Cuman nggak menutup kemungkinan nanti kedepannya juga pasti kan ada lomba LKTI yang lain juga. Jadi kalau Puspa kan lebih ke olahraga ya, ke pencak silat. Kalau aku lebih ke karya tulis gitu loh. Nah mungkin kedepannya mungkin harapanku juga bisa ada lomba-lomba lagi yang bisa aku ikutin sama teman-teman, apalagi dari teknik perpipaan 2022 khususnya kayak gitu. Terus apa sih tips dan trik untuk memanage di luar akademik kan sibuk, terus di akademik itu sibuk di pas semester 3. Bagus tuh ada Mas Fauzul ini gimana cara manage waktunya? Kalau dari saya ya, perihal memanage waktu itu saya pasti memperhatikan skala prioritas. Nah, pastinya kan kita sudah tahu pastinya yang lebih penting itu akan kita laksanakan terlebih dahulu. Nah, kita harus tahu. Nah, seharusnya kita itu bisa manage juga waktu kita. Kalau misalkan ada pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang belum selesai dan deadline-nya mepet, nah itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian tapi tidak meninggalkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Misal, kan kalau saya kan mau lomba kan harusnya ada latihan. Nah, saya juga tidak meninggalkan kewajiban itu. Saya harus latihan. Nah, seperti itu. Kalau dari saya mungkin lebih ke pintar-pintar untuk memanage waktunya saja. dari Mas Fauzul. Dari aku sih sama sih sebenarnya, kuncinya ada di manajemen waktu ya. Terus kuncinya juga itu di hal yang paling utama dan mendesak sebenarnya kan Pus ya. Iya, betul. Tapi balik lagi gitu, sebetulnya kayak kalau misalkan ada sewaktu senggang tuh dimaksimalin buat kalau misalnya ada tugas ya dikerjain aja gitu. Takutnya kan sesusah-susahnya tugas itu kan pasti ada jawabannya kan, entah itu dari teman, entah itu dari misalkan kita cari-cari informasi sendiri, itu pasti ada. Terus kayak kalau udah tahu jadwal organisasi itu dalam minggu ini pasti ada, ya gimana kita buat ngatur waktu biar tugas ini tuh tetap selesai, kekumpul tepat waktu, dan organisasi juga tetap jalan. Terus lebih ke ini sih, prinsipku adalah
kalau misalkan kita mau berjalan sekarang atau mau berlari besok gitu. Nah, itu balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau misalkan lebih suka berlari besok ya otomatis tidurnya kurang kayak gitu-gitu. Mungkin ngorbanin waktu tidur, ngorbanin waktu main gitu. Tapi kalau misalkan kita jalan sekarang kan lebih enak gitu. Kita masih bisa mampir-mampir ibaratnya kayak gitu kan ya Mas Rama. Itu sih. Ini kan mau transisi ke semester 4 lah ya. Untuk semester 4 ini sendiri dari Mbak Puspa itu akan nge-planning gimana ke depannya atau langkah-langkah pada semester 4 itu gimana? Oh iya, kalau dari saya pastinya beberapa persiapan. Contohnya itu kan kita kan pasti juga punya kakak tingkat ya, ada yang semester 5, kemudian yang semester 5 yang akan ke semester 6. Nah, kemudian ada yang semester 8. Nah, kita itu sebagai adik tingkat juga perlu juga untuk sharing kepada kakak tingkat kita biar kita itu lebih tahu dan kita itu bisa mencari informasi dari mereka. Nah, jadi ya untuk persiapannya pasti kita lebih banyak bertanya ke yang lebih tahu. Nah, untuk persiapan kita juga menuju ke semester selanjutnya. Kalau dari saya seperti itu. Dari Mas Fajul? Kalau dari aku sebelum semester selanjutnya itu lagi puas-puasin liburannya aja dulu sih. Soalnya keburu nanti semester 4 udah mulai nggak banyak waktu main-main kan. Terus sama sih kurang lebih kayak Puspa gitu. Mungkin tanya-tanya ke Mas Mbak yang sekiranya matkul yang susah itu atau dosen-dosen yang mungkin harus kita waspadai sedikit lebih diwaspadai atau mungkin dapat perhatian khusus dari kita. Terus kayak mungkin ini sih lebih ke disiplin lagi nggak sih semester 4 ini, soalnya emang aku agak kurang disiplin ya di semester 3 kemarin, jadi mungkin semester 4 lebih disiplin lagi, terus lebih kayak kuliah lebih serius lagi lah. Menurut Mbak Puspa dan Mas Fauzul, selama semester 3 ini semester mana sih yang paling susah? Dari 1 sampai 3 sejauh ini? Puspa dari semester Kalau dari saya pribadi ya, yang susah itu di semester 3, soalnya kan ada mata kuliah yang cukup menguras tenaga dan juga pikiran ya. Contohnya ya HPAC dan lain sebagainya. Nah itu, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi hambatan kita. Pastinya kan kita di sini bersama-sama, ada kelompok juga. Nah kita bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kesulitan itu menjadi lebih mudah dengan cara ya itu bekerja dengan tim. Intinya patokannya tuh pada yang penting bareng-bareng, bekerja sama tim, supaya lebih mudah. Dan Mas Fauzul? Kalau dari aku kan sebenarnya agak sama ya sama Puspa semester 3, tapi aku lebih ngerasa capek tuh atau mungkin beratnya itu di semester 2 sebenarnya. Soalnya kan padat gitu loh prakteknya, dalam 1 minggu tuh bisa lebih banyak malahnya dari semester 3. Betul. Terus teorinya juga lebih sedikit, terus banyak asistensi juga kan di semester 2. Terus yang kayak asistensinya tuh nggak cukup sekali, jadinya terus gitu. Jadi kayak ngurasnya tuh aku ngerasa ngurasnya lebih capek tenaga di semester 2. Tapi kalau secara pikiran aku ngerasa lebih capek di semester 3. Kan dari tadi kita udah membahas akademik, organisasi, cara main itu. Terus aku pengen Mbak Puspa dan Mas Fauzul ini memberikan pesan ya kepada seluruh KM, adik-adik kita, terus mbak-mbak kita, mas mbak kita. Dari Mas Fauzul dulu lah. Kalau dari aku dulu buat Mas Mbak mungkin kan nanti ada yang mungkin mau UJT itu semangat terus, semoga ilmu yang yang didapat ketika kuliah itu bisa diterapin di tempat UJT. Terus buat Mas Mbak yang mungkin lagi mau sidang itu sempro lah ya, itu semoga semuanya dilancarin terus bisa cepet di ACC juga. Terus buat yang mungkin nanti Mas Mbak yang mau wisuda itu biar lancar terus bisa sebelum lulus tuh kalau bisa udah dapat kerjaan lah. Kalau buat teman-temanku sendiri ya terus bareng-bareng, terus pokoknya berjuang bareng-bareng lewatin hal yang mungkin setiap semester itu pasti ada hahaha hihihuhunya. Terus kalau buat adik-adiknya tetap semangat terus gitu, jangan banyak mengeluh soalnya nanti kalau mengeluh terus tuh nggak akan ada selesai jalannya gitu, mending dijalani aja terus dicari solusinya. Kalau Mas Bang? Ya kalau dari saya ya hampir sama. Tetap semangat untuk Mas Mbak yang sedang berjuang untuk menyusun
TA ataupun apa. Nah, itu semoga apa yang didapatkan di OJT bisa bermanfaat dan juga yang didapatkan di kampus juga bermanfaat untuk nantinya menjadi bekal saat bekerja. Nah, bisa disaringkan juga buat adik-adiknya. Nah, untuk teman-teman saya sendiri semangat juga untuk menjalani proses dan selanjutnya bisa lebih baik lagi untuk perihal solidaritas dan lain sebagainya. Nah, untuk adik-adik semangat juga, semuanya pasti saya memberi semangat untuk semuanya. Untuk adik-adik bila ada yang susah atau kesusahan bisa bertanya kepada Mas Mbaknya dan jangan merasa bahwa kalian itu sendiri, pasti kami akan membantu kalau kalian bisa. Udah. Pada pengunjung acara, tadi kita udah membahas seputar banyak kehidupan mahasiswa teknik perpipaan, suka duka, terus pengalaman organisasi, memanage waktu, dan lain-lain yang banyak kita bisa ambil untuk pelajaran kita ke depannya. Terima kasih buat Mbak Puspa dan Mas Izul karena udah meluangkan waktu pada podcast volume ke-8 ini. Semoga kedepannya selalu lebih baik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.